Saudara, kabel semraut di ibu kota Jakarta kembali memakan korban. Kali ini, nasib naas dialami Sultan Rifat Al-Fatih, seorang mahasiswa yang terjerat kabel serat optik yang menjuntai di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan. Keluarga korban kini menuntut keadilan yang tak kunjung didapatkan. Pasalnya, Sultan Al-Fatih cedera parah dan masih harus menanggung rasa sakit sejak kejadian 7 bulan lalu. Ya, saudara, dan beginilah kondisi Sultan Rifat Al-Fatih. Sultan menderita cedera parah di bagian leher yang membuat ia tidak bisa bicara. Nah, Sultan harus menggunakan selang untuk makan dan minum akibat tulang tenggorokannya patah. Asupannya pun hanya susu dan makanan cair. Sultan juga tidak bisa melanjutkan kuliah karena harus menjalani perawatan. 7 bulan sudah Sultan harus menjalani hari-harinya dengan keadaan seperti ini. Kecelakaan yang dialami Sultan Rifat Al-Fatih terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, Januari lalu. Dan jika kita lihat, saudara, ini kondisinya saat ini di daerah Antasari masih ada kabel yang semeraut di samping kiri kanan jalan. Nah, kabel-kabel yang melintang di tengah jalan memang sudah di atas ketinggian kendaraan. Meski demikian, para pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki, tetap harus waspada saat melintas karena masih ada kabel yang menjuntai ke bawah. Ya, pihak keluarga menceritakan saat kejadian malam hari, Sultan mengendarai sepeda motor secara perlahan dalam antrean kendaraan karena ada kabel yang menjuntai. Korban kemudian terkena kabel fiber optik, usai kabel tersebut tersangkut dan tertarik sebuah mobil di depannya. Meminta pertanggungjawaban, orang tua korban telah bertemu dengan pihak pemilik kabel. Pihak keluarga juga mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi. Sultan bahkan telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo tentang insiden yang dialaminya. Pihak keluarga menginginkan adanya permintaan maaf secara terbuka. Saya harapkan data dan fakta ini kita bicarakan, duduk bersama, kepala dingin, turunkan arogansi, turunkan itu egoisnya. Baru kita bisa bicara planning ke depan anak saya, bagaimana pengobatannya, kemana, berapa lama, berapa persen bisa sembuh. Kalau memang masih belum ada yang bisa disembuhkan, itu ada satu mungkin prioritas untuk diberikan satu kalkulasi. Nah, ini kita baru duduk bersama. Minta saran dokter ahli. Ini bukan soal uang, rekan-rekan. Saya butuh uang, betul. Tapi sekali lagi ini bukan soal uang. Ini soal keadilan yang fair. Sementara itu, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta pemilik kabel harus bertanggung jawab terkait adanya korban akibat menjuntainya kabel di jalan. Heru jelaskan bahwa kabel yang menjuntai membahayakan pengendara dan harus ditertibkan oleh perusahaan pemilik kabel. Lanjutnya tadi pertanyaan siapa yang bertanya. Dari awal saya menjabat, saya minta itu kan berbahaya, termasuk di Gunung Sahari. Saya sudah katakan ini berbahaya buat pejalan kaki, motor, harus ditertibkan. Yang menertibkan siapa? Masing-masing pemilik kabel. Jadi yang memakan korban ini saya minta pemilik kabel dia harus bertanggung jawab. Dan ini akan dievaluasi oleh Tata, Marga, dan Penanaman Modal. Sementara itu, pihak PT Bali Tower Indo selaku pemilik kabel menegaskan bahwa pihaknya tidak mengabaikan korban. Komunikasi dengan keluarga korban dijalani usai mengetahui kondisi korban pada 23 Mei 2023. Meski demikian, belum ada titik temu terkait biaya kemanusiaan antara pihak keluarga Sultan dan perusahaan. Nah, pihak perusahaan menilai tidak ada kelalaian karena proses maintenance dilakukan dengan baik. Pihak perusahaan juga memperbaiki kabel usai mendapat laporan gangguan dari konsumen. Dan Bali Tower menginvestigasi kecelakaan yang dialami oleh Sultan. Dalam keterangan 3 Juli kemarin, melalui kuasa hukumnya, pihak perusahaan menunjukkan sebuah video yang mengilustrasikan dugaan penyebab kecelakaan Sultan. Nah, dalam video tersebut, saudara, digambarkan kabel di lokasi kecelakaan di Jalan Pangeran Antasari diduga tertarik oleh kendaraan bermuatan tinggi hingga terkena mobil dan Sultan.
bahwa kalau tidak ada tarikan oleh sesuatu yang berat, itu tidak mungkin ini sampai melengkung. Kenapa? Kalau tidak, apalagi faktanya, ini kabel ini cukup kuat, sehingga itu tidak putus. Ya, dengan tidak putusnya kabel ini, inilah dasar dugaan kami bahwa ini ada tarikan oleh benda yang sangat keras dan kencang sehingga terjadi sampai bengkok. Kecelakaan lalu lintas juga dialami oleh seorang pengemudi ojek online di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat, 28 Juli kemarin. Sebuah video amatir warga saudara memperlihatkan tempat kejadian perkara Jumat malam. Seorang sopir ojol tewas akibat terjatuh dan menabrak trotoar setelah diduga menghindari kabel fiber optik. Saat kondisi jalan gelap, korban diduga terkejut melihat kabel di depannya hingga korban hilang kendali dan menabrak trotoar. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tetapi tidak dapat diselamatkan. Dan dalam waktu dekat, polisi akan memanggil pemilik kabel fiber optik tersebut untuk diperiksa. Pasca kecelakaan, kondisi kabel di tempat kejadian perkara sudah diperbaiki sementara waktu. Tepat TKP, karena terjadi ada sedikit kabel yang melintang, diduga untuk pengendara menghindari kabel tersebut sehingga terperosok ke kiri dan masuk ke trotoar. Perlu saya sampaikan sini bahwa kabel yang melintang itu bukan melintang dari bawah ke atas, itu agak bentuk U gitu, sehingga bisa yang dari ujung tengah itu bisa rendah, yang pinggir ini agak tinggi. Tidak hanya rawan menyebabkan kecelakaan, kabel semraut juga berpotensi memicu kebakaran. Nah, seperti yang terekam dalam video amatir warga saudara 1 Agustus kemarin, ini di Jalan Fatmawati Raya, Cilandak, Jakarta Selatan. Akibat menumpuk dan semeraut di satu tiang, kabel terbakar. Takut merambat ke bangunan lain, sejumlah karyawan dan api ringan. Petugas pemadam sektor Cilandak mengatakan penyebab terbakarnya kabel diduga karena gesekan dengan kabel lainnya. Pengamat tata kota Nirwono Yoga melihat kondisi kabel yang semraut dan menjuntai sangat mengkhawatirkan karena membahayakan para pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki. Pemerintah daerah didorong memberikan payung hukum untuk mendesak para pemilik kabel untuk segera memindahkan jaringan utilitas ke bawah tanah. Sejak 2019 yang lalu tuh Mas Bayu, kami berdiskusi dengan Dinas Bina Marga, kemudian mengajukan raperda sarana jaringan utilitas terpadu ke pihak Badan Pembentukan Perda DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta. Rekomendasinya ke bawah tanah? Iya, betul. Di dalam raperda sarana jaringan utilitas terpadu tadi, kita terakhir rapat itu Maret 2023 lalu tuh Mas Bayu. Ya. Sudah ada aturan nanti kalau ini segera disahkan, seluruh kabel tidak boleh lagi ada di atas. Artinya per 2024 pemindahan harus dilakukan dalam tanda petik pemaksaan, ya. Karena kalau tidak ada sanksi yang tegas sampai dengan pemutusan kabel-kabel tersebut kalau tidak segera dipindahkan ke bawah tanah. Kabel semraut berpotensi besar memicu petaka, mulai dari kecelakaan hingga kebakaran. Jangan abai, persoalan kabel semraut perlu menjadi perhatian berbagai pihak agar tidak kembali menelan korban jiwa. Saudara, berita lainnya di berita utama, Okta Rijaya, anggota DPRD Provinsi Lampung yang menabrak bocah berusia 5 tahun hingga tewas, meminta maaf kepada keluarga korban. Selengkapnya kami segera kembali.